Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak Aquarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu satu pedang, terus Judgment, 4 cawan, The Tower, 8 tongkat, 4 tongkat, The Devil, King of Swords, Queen of Wands, dan kartu Knight of Pentacles ya. Oke, terus tema untuk bintang Aquarius untuk bulan Juni 2026 adalah kartu 10 koin ya, Ten of Pentacles. Oke, jadi ceritanya Aquarius sebagian besar dari kalian untuk bulan Juni nanti ya akan kembali fokus memikirkan kondisi dalam situasi dalam segi keluarga dan keuangan ya. Misalnya mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi fokus bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi mengejar target, kestabilan jangka panjang intinya dalam kehidupan kalian ya. Bagiannya jangan lupa kartu 10 koin juga melambangkan abundance ya, ataupun kelimpahan. Jadi lumayan bagus energinya. Jadi mungkin ada juga yang justru akan menikmati semacam kelimpahan materi sekitar bulan Juni ya. Jadi kondisi keuangan mungkin akan terasa lebih stabil, lebih lancar nantinya ya. Cukup bagus energinya 10 koin. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Cups ya. Jadi sepertinya pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi keluarga dan keuangan sambil mencoba untuk menggunakan intuisimu dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 pedang dan The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini beberapa dari kamu mungkin lagi mencoba nih untuk mengatur ataupun mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya sambil bersikap tenang, berpikir tenang tentunya ya. 6 pedang. Jadi kira-kira apa yang pernah kamu coba atur ulang Aquarius? Misalnya mungkin lagi mengatur ulang kondisi dalam keluarga, mengatur ulang kondisi keuangan, pekerjaan, dan lain-lain ya, di Emperor. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini ya. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 10 koin sebagai tema utama bisa dikatakan ya, untuk bulan Juni memang pikiranmu lagi tertuju sekali ke dalam segi keluarga dan keuangan. Bagian lain sepertinya memang ada faktor abundance juga ya, kelimpahan materi gitu yang akan kamu dapatkan nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah lihat ada kartu 1 pedang yang melambangkan kejernihan pikiran ya. Jadi sepertinya di awal bulan ya, minggu pertama, beberapa dari kamu mungkin mampu untuk selalu berpikir jernih Aquarius. Ya, misalnya mungkin mampu berpikir jernih ketika mengambil keputusan penting, ketika mencari solusi misalnya, mampu berpikir jernih untuk mengejar tujuan dan lain-lain ya. Jadi silakan gunakan kejernihan pikiranmu untuk melangkah maju ke depan di minggu pertama ya. Oke, dan sebagai tantanganmu kali ini ada kartu Judgment. Jadi ceritanya untuk bulan Juni kalian itu diminta ya, ditantang gitu untuk segera mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Kalau perlu jangan ditunda-tunda lagi Aquarius ya. Jadi kira-kira apa keputusanmu ya. Jadi silakan gunakan waktu untuk melakukan penilaian lebih dalam sebelum mengambil keputusan yang terbaik nantinya ya. Judgment. Ini tantanganmu kali ini ya. Oke, di masa lalu lihat ada kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan. Jadi ceritanya di masa lalu memang ada semacam unsur ketidakpuasan juga yang pernah kamu alami dalam kehidupan kalian ya. Jadi coba untuk lebih bersabar di sini. Oke, sekitar bulan Mei lihat ada kartu The Tower. Jadi sekitar bulan Mei kemarin beberapa dari kalian ada yang pernah mengalami semacam perubahan pikiran ya. Misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba agak berubah, pemikiranmu mengenai target yang sedang kamu kejar mungkin agak berubah, agak pelan-pelan gitu ya. Sebentar mikirannya begini, sebentar mikirannya begitu ya. Jadi gunakan intuisimu Aquarius untuk melangkah maju ke depan sekitar bulan Mei ya. Oke, sekarang kita lihat untuk fokus pikiranmu ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi. Jadi ceritanya untuk bulan Juni nanti pikiranmu lebih fokus untuk berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang lain ya. Jadi mungkin ada hal penting gitu yang perlu untuk segera dibicarakan sekitar bulan Juni ya. Ini fokus pikiranmu. Oke, sekitar minggu kedua lihat ada kartu 4 tongkat yang melambangkan bentuk fondasi. Jadi memang ada upaya ya untuk terus membangun fondasi dalam kehidupan kalian agar lebih kokoh, lebih stabil ke depannya di minggu kedua ya. Oke, di minggu ketiga lihat ada kartu The Devil. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn ya. Oke, kartu The Devil melambangkan obsesi yang berlebihan. Jadi sekitar minggu ketiga nanti memang hatimu tiba-tiba terobsesi banget Aquarius untuk mengejar sebuah target dan tujuan. Jadi kira-kira apa obsesimu di minggu ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kartu si Raja Pedang ya, King of Swords. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Jadi untuk bulan Juni orang lain akan menilaimu tuh lagi mampu berpikir tajam, berpikir cerdas ketika menghadapi
kondisi apapun juga ya. Ini hanyalah sudut pandang orang lain mengenai dirimu, ya oke? Dan sebagai harapan terbesarmu kali ini ada kartu si Ratu Tongkat, Queen of Wands. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, dan Sagittarius ya. Jadi memang ada yang lagi punya harapan besar untuk bisa mewujudkan ambisi masing-masing ya sekitar bulan Juni. Jadi kira-kira apa ambisimu Aquarius ya? Ini harapan terbesarmu, oke? Dan terakhir di minggu keempat ada kartu Knight of Pentacles. Jadi ceritanya sekitar minggu keempat ada pergerakan lambat ya, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan masing-masing sambil menyusun rencana dengan lebih detail terlebih dahulu nantinya ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Aquarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 2 pedang, terus Ace of Wands, kartu Death, dan kartu 9 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya 2 pedang dan Ace of Wands. Oke, jadi bisa dikatakan ya untuk bulan Juni nanti memang hatimu agak sedikit ragu-ragu kali ini ya. 2 pedang ini, misalnya mungkin lagi ragu-ragu ketika bekerja, ketika mencari uang ya, ragu-ragu ketika mengejar target, ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada sedikit faktor ketidakjelasan yang masih akan menghampirimu Aquarius ya. Jadi gunakan intuisimu selalu sambil mencari kejelasan yang kamu perlukan ya. Dan sebenarnya lihat ada kartu Ace of Wands. Jadi sepertinya memang ada gairah baru juga, motivasi baru gitu untuk terus melangkah maju ke depan untuk bulan Juni ya. Jadi semangatmu akan pulih kembali kok di sini ya. Semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang ya, semangat untuk mengejar target, mungkin lagi semangat untuk membuka bisnis baru dan lain-lain ya. Jadi gunakan selalu semangat barumu untuk melangkah maju ke depan. Oke? Dan ingat tema utamamu 10 koin ya, kestabilan jangka panjang. Jadi secara umum bisa dikatakan untuk bulan Juni pikiranmu lagi tertuju sekali untuk mengejar target ya dalam segi keuangan, target kestabilan jangka panjang gitu dalam kehidupan kalian ya. Sambil apa? Sambil mencoba untuk mencari kejelasan yang kamu perlukan nantinya. 2 pedang tadi ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi asmaramu, kartunya Death dan 9 cawan. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio ya. Oke, kartu 9 cawan melambangkan bentuk keinginan. Jadi ceritanya untuk bulan Juni ada sebuah keinginan cinta nih yang akan kamu kejar dalam kehidupan kalian ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Jadi kira-kira apa yang kamu inginkan Aquarius? Misalnya mungkin lagi punya keinginan untuk PDKT, untuk lebih dekat dengan dia ya. Mungkin lagi punya keinginan untuk memiliki seorang dan lain-lain ya. Dan kebetulan di sebelahnya ada kartu Death kan. Jadi ceritanya memang ada keinginan baru untuk melakukan perubahan besar dalam hubungan cinta dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi kira-kira perubahan apa itu? Misalnya mungkin lagi mengubah caramu ketika PDKT, mengubah caramu ketika berkomunikasi dengan pasangan dan lain-lain. Jadi intinya ada perubahan cinta gitu ya yang akan kamu kerjakan nantinya. Oke? Dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 10 koin ya, kestabilan jangka panjang. Jadi secara umum bisa dikatakan untuk bulan Juni ada upaya nih untuk menjaga ataupun menciptakan kestabilan jangka panjang dalam hubungan asmara ya. Misalnya mungkin lagi menjaga keharmonisan, ketenangan dalam rumah tangga, dalam keluarga bagi kamu sudah menikah. Sementara yang lagi single mungkin lagi mencari pasangan ya yang bisa diandalkan 100%. Soalnya kenapa? Kalian itu lagi butuh kestabilan Aquarius 10 koin ya. Jadi perlu untuk lebih semangat ya, pergunakan waktu untuk melakukan perubahan cinta tadi, kartu Death yang kamu inginkan nantinya ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.